Halo, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 88 versi Red OPM atau versi mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter 87 bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 88 ini petualangan Garo kembali berlanjut. Dia gagal menjadi salah satu eksekutif asosiasi monster karena dipukul Saitama hingga pingsan dan melindungi bocah Tario dari serangan para monster. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene ditunjukkan Garo yang sedang melindungi Tario dari kedua monster milik asosiasi monster, yaitu Kirisakingu dan Mushigami. Monster Kirisakingu berkata kalau mereka berdua diutus Gyoro-Gyoro untuk mengawasi Garo. Mereka ingin tahu apakah Garo benar-benar pantas untuk menjadi bagian dari asosiasi monster. Monster sejati atau hanya orang gila yang cuma ngaku-ngaku sebagai monster saja. Garo bertanya kepada kedua monster itu kenapa mereka berlagak sombong seperti itu. Karena menurut Garo, asosiasi monster hanyalah perkumpulan monster lengah saja. Mendengar hal tersebut, monster Kirisakingu menantang Garo untuk membunuh bocah Tario itu. Namun Garo menolaknya dan bertanya kenapa harus melakukan hal tersebut. Monster Mushigami menjawab kalau monster adalah orang-orang yang sudah membuang sifat kemanusiaan dan orang-orang yang terbuang dari masyarakat. Untuk menjadi bagian dari asosiasi monster dan mendapat kepercayaan dari mereka, Garo harus berusaha. Karena menurut mereka Garo belum membuang sifat kemanusiaannya sepenuhnya. Monster Kirisakingu menambahkan kalau mereka tidak butuh orang yang tekadnya setengah-tengah, karena mereka adalah asosiasi yang akan menguasai manusia. Jadi mudah saja bagi para monster membunuh anak-anak mereka. Lagian tadi Garo juga dikalahkan oleh pahlawan yang biasa-biasa saja. Mendengar perkataan tersebut, sekali lagi Garo menyuruh Tario untuk segera pulang. Namun Tario ketakutan sampai kakinya gemetaran sampai tidak bisa bergerak. Garo meresponnya sambil berteriak memarahi Tario, menyuruhnya untuk menjadi bocah yang kuat agar bisa melindungi dirinya sendiri. Hasilnya Tario berhenti gemetaran dan dia berdiri sambil menahan tangisannya. Namun secara tak terduga, monster Kirisakingu menyerang Tario menggunakan pedangnya. Wush! Namun dengan sigap Garo menahan serangan tersebut dengan kedua tangannya, lalu mengangkat si monster dan menendang perutnya. Membuat monster Kirisakingu terlempar cukup jauh, namun si monster dapat kembali berdiri dengan normal. Akhirnya Tario berlari meninggalkan Garo bersama kedua monster tersebut. Monster Kirisakingu berkata kalau Garo sudah membuat kesalahan dengan menjadikan mereka sebagai musuhnya. Monster Mushigami menambahkan dia sudah menduga kalau Garo orang seperti itu, karena dari kemarin dia tidak pernah membunuh seorang pun, padahal sudah mengaku sebagai pemburu pahlawan. Sambil memasang kuda-kuda mau bertarung, Garo menjawab kalau dia hanya tidak suka dengan cara yang dilakukan pihak asosiasi monster. Lalu kedua monster itu menyerang Garo secara bersamaan. Bagaimana nasib sang pemburu pahlawan Garo selanjutnya? Sayangnya scene berpindah ke markas asosiasi monster. Diperlihatkan monster Phoenix Man yang sedang menemui Gyoro-Gyoro. Dia bertanya kepada Gyoro-Gyoro kenapa dia menyuruh Kirisakingu dan Mushigami untuk membuntuti Garo. Karena menurut Phoenix Man, pekerjaan dari mereka sebenarnya adalah tipe petarung, bukannya sebagai pengawas. Selain itu, kedua monster itu bukanlah monster yang terlalu patuh akan suatu perintah, terutama Kirisakingu, yang menurut Phoenix Man adalah monster yang sangat menikmati momen pembunuhan dan menyiksa mangsanya sampai dia merasa puas. Gyoro-Gyoro menjawab jika dia menyuruh kedua monster itu karena sebagai perangsang untuk Garo yang masih bimbang. Karena menurut Gyoro-Gyoro ini adalah cobaan untuk Garo yang belum matang. Hal pertama yang harus Garo rasakan adalah merasakan sakit yang luar biasa secara fisik dan batin. Phoenix Man tidak paham apa yang sebenarnya sedang Gyoro-Gyoro manfaatkan dan bereksperimen seperti apa dari seorang Garo. Gyoro-Gyoro menjawab kalau dia tidak melakukan apa-apa dan cuma penasaran saja. Gyoro-Gyoro memberitahu Phoenix Man suatu rahasia besar kalau Lord Orochi dulunya juga seorang manusia biasa, sama seperti Garo.
Dia adalah makhluk mutakhir yang tercipta dari segala pengalaman pahit dan pengorbanan hidup. Dan yang paling mencengangkan, Gyoro-Gyoro bercerita kalau yang menciptakan Lord Orochi adalah dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Phoenix Man langsung terkejut dan tidak menyangka dengan kenyataan yang dia dengar barusan. Gyoro-Gyoro menambahkan kalau Garo juga memiliki potensi besar untuk menjadi seperti Lord Orochi dan merasa hanya dia saja yang bisa meraciknya dengan benar. Lalu Shin berpindah lagi. Kali ini Zombie Man yang diperlihatkan sedang menyelidiki monster gorila yang sebelumnya dia ikuti. Si Zombie Man memperhatikan tempat persembunyian dari si monster gorila dan merasa kalau tidak ada banyak gerakan dari markas si gorila tersebut. Setelah membuat situasi yang cukup aman, Zombie Man memberanikan diri untuk menyerang markas para monster tersebut. Dia menduga kalau rumah evolusi juga berhubungan dengan markas asosiasi monster yang mencoba menghancurkan seluruh umat manusia. Dengan percaya diri, Zombie Man meneriaki markas mereka sambil menodongkan pistol dan berkata kalau dia adalah pahlawan bernama Zombie Man, sang manusia yang tidak bisa mati. Namun si monster gorila malah terkejut dan menjawab kalau rumah evolusi sudah hancur sejak lama. Dan Zombie Man yang mendengar hal itu lebih terkejut lagi, guys. Singkat cerita, Dr. Genos mempersilahkan Zombie Man masuk dan menyuguhinya secangkir teh hangat. Dr. Genos tidak menyangka percobaannya nomor 66 ternyata adalah seorang pahlawan kelas S dan satu-satunya percobaan yang berhasil dari serangkaian percobaan manusia kebal. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kejadian tersebut, dan Dr. Genos berpikir kalau Zombie Man suatu hari akan datang untuk balas dendam. Secara tak terduga, Zombie Man langsung berdiri di depan Dr. Genos sambil mengayunkan kapak untuk bersiap-siap membunuhnya. Dr. Genos yang melihat hal itu mempersilahkan Zombie Man untuk membunuhnya karena dia sudah tidak punya penyesalan lagi dalam hidupnya sejak menyerah menjadi manusia abadi. Sebelum membunuh Dr. Genos, Zombie Man bertanya kepadanya dengan nada keras, kenapa dia tidak meneruskan rumah evolusi. Dia bisa membangun ulang rumah evolusi berkali-kali selama dia masih hidup. Kenapa dia tidak melakukannya? Dr. Genos menjawab karena dia telah menemukan kekuatan yang melebihi segala evolusi buatan dan merasa penelitiannya selama ini kalah dengan kekuatan yang dia miliki karena dia telah melampaui limiternya. Zombie Man tidak paham dengan limiter yang Dr. Genos maksud. Dr. Genos menjelaskan kalau semua makhluk bernyawa punya batas kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan yang terlalu besar, maka kekuatan tersebut akan menjadi beban baginya. Itu bisa membuat seseorang berubah menjadi monster yang gila dan tidak terkontrol. Demi memastikan supaya manusia tak lepas kendali, Tuhan memberikan batasan terhadap perkembangan setiap makhluk hidup. Batasan kekuatan itu disebut dengan limiter. Tapi ada orang yang telah melampaui limiter tersebut dengan berkali-kali memaksakan dirinya ketika dia di ambang batas kekuatannya. Zombie Man mencoba menyimpulkan kalau kekuatan orang tersebut ketika melampaui limiternya akan jauh melebihi ideologi Dr. Genos yang selama ini dia kejar mati-matian. Lalu Zombie Man bertanya kepada Dr. Genos bagaimana seseorang bisa mendapat kekuatan sebesar itu tanpa mengorbankan apapun. Dr. Genos menjawab memang ada pengorbanan untuk mendapat kekuatan. Sebagai bayarannya rambutnya menjadi botak dan dia tidak bersemangat lagi dengan pertarungan apapun. Dr. Genos langsung tahu saat melihat ekspresi orang tersebut setelah dia mengalahkan petarung hasil percobaannya yang paling kuat. Zombie Man tidak terima dengan penjelasan yang Dr. Genos jabarkan barusan. Dia merasa kecewa karena orang yang menciptakannya sudah berubah menjadi makhluk rendahan seperti itu. Zombie Man berargumen kalau masih banyak sekali monster yang tak menghiraukan batasan kekuatan. Orang yang lebih kuat daripada monster tetapi tidak menjadi monster, dan menganggap orang-orang seperti itu bisa disebut pahlawan. Dr. Genos merasa apa yang dia jelaskan tidak sesuai dengan apa yang Zombie Man pikirkan. Dr. Genos melanjutkan penjelasannya, saat manusia menjadi monster itu disebabkan oleh reaksi sel yang tidak normal yang dipicu oleh perasaan negatif. Terkadang ada juga hewan liar yang mengalami mutasi menjadi monster akibat terkena polusi terlalu banyak, dan semua kasus itu adalah perubahan suatu makhluk menjadi makhluk-makhluk lain tanpa melampaui limiternya. Ada juga kasus seperti raja laut dan alien yang menyerang kota, namun mereka sebenarnya bukan monster melainkan makhluk yang memang terlahir
terlahir dengan kecerdasan dan kekuatan besar sebagai musuh manusia. Kebanyakan pahlawan yang bisa melawan mereka adalah orang yang terlahir dengan potensi memiliki kekuatan besar dan mereka mendapatkannya dengan usaha keras dan bakat. Atau orang-orang yang memodifikasi dirinya menjadi cyborg atau hasil penelitian ilmiah seperti zombie man. Dan ada juga orang jenius ataupun penggunaan kekuatan supranatural. Tapi orang itu berbeda, dia terlahir sebagai orang yang biasa saja, hidup sebagai orang biasa dan tidak memiliki potensi apapun. Lalu dia melampaui limiternya hanya dengan kemampuan dan usahanya sendiri. Dr. Janus mengingatkan zombie man kalau dia tidak akan bisa membayangkan kekuatan besar seseorang yang telah melampaui limiternya sendiri. Dan mungkin zombie man akan bertemu dengan orang itu suatu hari nanti, karena dia juga adalah seorang pahlawan. Setelah mendengar penjelasan dari Dr. Janus, zombie man merasa kecewa dan kurang bisa menerima kenyataan yang ia hadapi sekarang ini. Scene kembali berpindah di mana Garo yang sedang bertarung menghadapi monster Kirisakingu dan Mushigami. Setelah beberapa saat pertarungan mereka berlalu, Garo merasa kalau dia bisa mengalahkan kedua monster itu karena kekuatan mereka masih di bawah dari Silver Fang. Kedua monster itu tidak menyangka Garo bisa sekuat itu, padahal 2 lawan 1. Dan kedua monster itu mulai mengakui kekuatan dari Garo. Namun kali ini monster Kirisakingu dan Mushigami akan mulai lebih serius melawan Garo dan mereka akan menggunakan kekuatan penuh untuk membunuhnya. Dengan percaya diri, Garo berkata dalam hati kalau dia sudah tidak berniat melanjutkan pertarungannya karena sudah hafal semua gerakan dari kedua monster itu, dan berkata kalau serangan mereka tidak akan bisa mengenainya lagi. Akan tetapi secara mengejutkan datanglah monster Hidoro Kurage yang berhasil menangkap Tario yang sudah kabur tadi. Melihat Tario yang sudah tertangkap, Garo langsung marah dan meminta si monster untuk tidak melibatkan si bocah ke dalam urusannya. Namun tiba-tiba monster Kirisakingu dan Mushigami menyerang Garo yang sedang lengah. Melihat Garo yang tidak berdaya, monster Kirisakingu mencoba menghabisi Garo dengan cepat. Setelah itu monster Mushigami menghentikan Kirisakingu dan mengingatkan kalau mereka tidak diperintah untuk membunuh Garo. Namun menurut Kirisakingu sepertinya itu sudah terlambat. Lalu ketika monster itu pergi meninggalkan Garo yang tergeletak dengan penuh darah sambil membawa si bocah Tario yang dijadikan sebagai sandera. Apakah Garo bisa selamat dari serangan sebesar itu dan bangkit untuk menyelamatkan Tario yang sedang disandera? Sayangnya scene manga One Punch Man chapter 88 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 88 yang ending scene-nya memperlihatkan Garo yang dihabisi oleh monster Kirisakingu dan sudah tidak berdaya lagi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.